Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembentukan tentang interaksi manusia dan komputer. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti di sini maksudnya bagaimana orang bisa bekerja sama menggunakan teknologi dengan di waktu yang sama, tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan berkah dan rahmat-Nya serta limpahan kenikmatan yang sudah Allah berikan berupa iman Islam, ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau telah memberikan hikmah betapa pentingnya mengkaji ilmu dan menyebarkan ilmu demi kebaikan kepada orang lain agar bermanfaat bagi manusia dan seluruh alam. Untuk kali ini saya bermaksud membuat video untuk memenuhi persyaratan kompetensi profesi saya, yaitu Setdos 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengajaran di semester 4 yang saya ampu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ernest Nisa Puspawati Harori dari STIMIK Madura Indonesia Bandung dengan prodi Teknik Informatika S1. Saya mengajar di STIMIK Madura Indonesia sejak tahun 2023 sampai sekarang. Karir dosen saya dimulai dari tahun 2010 di kampus lain sampai 2022. Sebagai seorang dosen tentu memiliki tugas utama yaitu melakukan pengajaran. Alhamdulillah selama 2 tahun lebih saya di STIMIK Madura, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama adalah algoritma pemrograman, manajemen layanan IT, pemrograman berorientasi objek, dan pemrograman atau praktek Java, arsitektur komputer, pengembangan IoT, sistem multimedia, dan juga interaksi manusia dan komputer. Selain pengajaran, kewajiban dosen lainnya yaitu untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan profesi kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya juga melaksanakan penelitian. Ada 13 penelitian yang pernah saya lakukan bersama rekan-rekan dosen lainnya dan juga beserta mahasiswa sejak tahun 2015 sampai sekarang. Penelitian yang paling saya unggulkan adalah penelitian pada saat di Desa Cicangkang Hilir bersama mahasiswa, yaitu membuat website pengaduan masyarakat. Adapun kegiatan yang lain berupa pengabdian kepada masyarakat. Ada 5 pengabdian yang telah saya lakukan bersama mahasiswa dan yang saya unggulkan baru-baru ini yaitu pengabdian yang bekerja sama dengan Dikti dan perguruan-perguruan tinggi di Bandung, yaitu mensosialisasikan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Di situ saya beserta mahasiswa turut langsung terjun bertemu dengan pejabat kelurahan dan warga-warga di sekitar untuk mensosialisasikan pengelolaan dan pemilahan sampah. Nah, untuk semester genap tahun ini, tahun ajaran 2024-2025, saya mengajar untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, metode pengajaran yang digunakan adalah project basic learning atau pembelajaran berbasis project, yaitu mengerjakan project sesuai dunia nyata. Mahasiswa di sini dituntut membuat sebuah proyek IMK yang bertema sesuai dengan apa yang mereka ambil yang ada di sekitar mereka, dan mereka merancang IMK sesuai permasalahan dan kebutuhan sistem yang telah mereka amati, dan tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Selama mengajar, saya juga menggunakan bahan ajar berupa modul PowerPoint di setiap pertemuan. Nah, selain itu dilakukan tanya jawab dan juga diskusi terhadap materi. Setelah itu, mahasiswa dituntut membuat proyek yang dicicil setiap minggunya sehingga nanti bisa menjadi tugas besar yang akan mereka presentasikan pada saat UTS dan UAS. Pembelajaran di STIMIK Madura juga dilakukan melalui Get Learning atau LMS yang linknya adalah
sana dosen bisa melakukan pengisian materi, terus mengisi kehadiran mahasiswa, memberikan tugas, memberikan latihan, UTS, UAS, bisa memeriksa nilai-nilai mereka secara langsung sehingga jadi diakumulasikan menjadi nilai akhir. Mahasiswa pun bisa mengisi kehadiran mereka dengan menggunakan barcode yang diberikan oleh dosen, bisa mengumpulkan tugas, mengumpulkan UTS, UAS, dan mengambil bahan ajar. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang detail dari mata kuliah IMK ini. Secara CP mata kuliah ini memberikan dasar konsep dan praktek secara mengenai tentang interaksi manusia dan komputer, model interaksi, perancangan dan implementasi antar muka manusia dan komputer, serta menggunakan tools pengembangan software interaksi manusia dan komputer. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman tentang human kognitif, memori manusia, penyelesaian masalah, bahasa, serta apa dan bagaimana keterkaitan hal tersebut dalam merancang dan mengembangkan sistem interaksi. Capaian pembelajaran ada 3 hal. Pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Sikap yaitu pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga menginternalisasi sikap moral dan etika akademik. Yang keempat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian mereka secara mandiri. Secara pengetahuan, mereka menguasai pengembangan produk IT untuk memberikan solusi yang tepat melalui satu atau lebih domain aplikasi dan media. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pengembangan teknologi dan isu-isu terkini yang terkait dengan multimedia dan desain. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok dan kerja individual melalui supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan di bawah tanggung jawab. Yang keempat, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menentukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisasi. Secara keterampilan khusus, mahasiswa harus mampu menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan arsitektur komputer serta memanfaatkan dan menunjang aplikasi komputer. Juga mampu menganalisa dan mengembangkan sistem serta prosedur yang terkait dengan sistem komputer serta memberikan rekomendasi yang terkait dengan sistem komputer secara efektif dan efisien. Nah, untuk mata kuliah ini sebagai bahan ajar, saya menggunakan referensi dari buku asing yaitu Ciptaradix Allen et al. Human Computer Interaction, edisi kedua tahun 98. Lalu The List of the Essential Guides to User Interface Design and Introduction to GUI Design Principles dengan sistem komputer secara efektif dan efisien. Nah, untuk mata kuliah ini sebagai bahan ajar, saya menggunakan referensi dari buku asing yaitu Ciptaradix Allen et al. Human Computer Interaction, edisi kedua tahun 98. Lalu The List of the Essential Guides to User Interface Design and Introduction to GUI Design Principles and Technique, yaitu oleh John Will Johnson dari Kanada tahun 95. Nah, selanjutnya
membahas tentang sistem komputer secara umum, peralatan masukan dan keluaran, memori, dan kecepatan prosesor. Nah, pertemuan keempat dan kelima dibahas tentang desain dialog, dialog manusia dan komputer, aturan perancangan dialog, ragam dialog, karakteristik dan command language, window menu, pointer, dan direction manipulation, serta dialog berbasis interaksi grafik. Pertemuan ke-6 membahas tentang prinsip desain ide dan pembuatannya, contoh-contohnya, dan desainnya. Nah, pertemuan ke-7 akan dibahas tentang rapid prototyping, terus desain prototyping, teknologinya, dan sketsa atau storyboard dari sebuah skenario prototype. Pertemuan 8 yaitu tes. Pertemuan 9 membahas tentang jenis-jenis kesalahan dan slip, petunjuk pencegahan kesalahan, petunjuk memperbaiki kesalahan jenis dokumentasi dan alat bantu presentasi dan pengaturan. Untuk pertemuan 10 membahas tentang pengenalan evaluasi empiris, evaluasi perancangan, evaluasi implementasi, dan pendekatan evaluasi. Pertemuan 11 dan 12 membahas tentang identifikasi penggunaan tujuan, mengorganisasikan misi website, dan analisis situs. Nah, untuk pertemuan ke-13 membahas tentang sistem grup web, komponen taksonomi, bentuk sistemnya, dan implementasi dari grup dan arsitektur grup dan sharing window arsitektur, vector, dan network traffic. Nah, untuk pertemuan terakhir 14 dan 15 mengenal tentang visualisasi informasi, definisi prinsip, contoh-contoh, teknik hierarki, visualisasi, dan alternatif pandangan spesifik. Untuk pertemuan 16 adalah luas. Nah, dengan metode pembelajaran project based learning diharapkan mahasiswa bisa mengambil dengan menjadikan studi kasus yang mereka amati sebagai pembelajaran langsung dengan praktek itu mereka bisa lebih memahami ilmu. Nah, selanjutnya saya juga membuat video bahan ajar yang bisa disajikan tentunya mengenai pembelajaran tentang sistem web, komponen taksonomi, dan sistem. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi ya sebelumnya telah kita akan melanjutkan perkuliahan tentang interaksi manusia dan komputer. Ya. Sebelum perkuliahan dimulai seperti biasa ya, tentunya supaya Allah bisa meridhoi dan memberikan kalian ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa mudah menyerapnya, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Sehat selalu. Oke, selesai. Ya, seperti biasa ya, sebelum berkuliah juga, sebelum berdoa kita mau uraian RMS dulu, ya. Absen dulu ya. Sebelumnya itu penting. Oke, mulai dari Nabil ada? Oke. Kelvin? Ada? Oh, ada. Oke. Kesha? Alfarizi? Yuda? Angela? Latifa? Fadil? Silwi? Habib? Ada? Oke, gak ada keterangan. Dimas? Oh ya, tadi yang namanya saya ada. Eva? Yayu? Hadir. Oke. Oh iya, Raihma
ada ini. Oh, siap. Ya. Ya. Nadif ya. Hadir. Ada Fawas, Hadir. Ridwan, Ini Bu. Aurelia, Raffi, Sakit Bu. Resa, Lesta, banyak ya. Isna, Genta, ada Ada. Naufal, Hadir. Dias, Hadir. Rashid, Hadir. Evaris, Hadir. Febriansa, Ada Bu, izin. Wahab, Hadir. Winnie, Davi, ada? Ya. Rizky, Izin. Izin Bu. Iqbal. Enggak ada Bu. Enggak ada. Ini nggak pernah ada ya atau? Ya, nggak pernah ada Bu. Iya, Sandi, Sandi izin Bu. Tandri, Dinar, Reza, Hadir. Januar tadi diizin, baru satu aja diinget. Febri, itu juga orang ada ya? Oke, 100% ya. Untuk materi bisa sebenarnya di-download di LMS ini. Ya, kita langsung ke materinya. Nah, ini di pertemuan ke-13 kita mau ngebahas tentang ini. Ini saya jelasin dulu ya capaian tujuan kita belajar. Ya, intinya kalian belajar interaksi. Saya ingetin lagi ya, interaksi tentang manusia dan komputer. Ya, kalian bisa memahami tentang model interaksi, ya, perancangan implementasi tentang antarmuka komputer, karena komputer itu kita pasti akan berinteraksi dengan tampilannya ya, nah, bukan dengan tools codingnya di dalamnya. Untuk mengembangkan software interface manusia dan komputer, nah kalian tuh diharapkan bisa paham bagaimana human cognition, memori manusia, penyelesaian masalah tentang berbagai sistem ya yang harus dibangun agar bisa diterapkan teknologi informasi, serta memahami bahasanya, bahasa interaksinya. Tentunya setelah itu kalian akhirnya jadi mampu merancang sebuah tampilan atau interaksi manusia dan komputer yang interaktif yang bisa dipahami oleh manusia. Gitu. Nah, keterampilan khususnya kalian itu ya harus bisa memanfaatkan ya segala bentuk aplikasi yang bakal kalian buat untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari. Terus kamu juga menganalisa sebenarnya penting nggak sih adanya sebuah aplikasi dan interaksi yang gimana yang baik, yang cocok, yang berguna, yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, serta yang terakhir, kalau ada masyarakat atau sebuah sistem yang membutuhkan tools atau aplikasi, kalian bisa memberikan rekomendasi interaksi yang seperti apa yang baik dan efektif. Nah, indikasi pencapaiannya kalian mampu melakukan ketepatan implementasi entitas yang terkait. Ya, entitas di sini ya sistem. Ya. Materi pokoknya sekarang kita akan belajar tentang sistem, grower dan komponen taksonomi, juga bentuk-bentuk sistemnya. Terus mengimplementasikan e-grower, arsitektur grower dan share window ya. Nah, ini kita mau belajar ya. Sebelumnya tentu untuk bisa menerapkan sesuatu kita harus tahu dulu ya konsepnya atau definisinya. Nah, definisinya di sini ada computer support cooperative work ya, atau kerjasama gitu ya yang didukung oleh komputer gitu ya.
sebuah studi tentang bagaimana orang-orang bisa bekerja sama, gitu ya, dengan menggunakan teknologi. Ya, tentunya ya untuk mencapai tujuan tertentu. Apalagi sebuah organisasi, perusahaan sekarang kan tidak lagi bekerja hanya dengan satu ruangan, satu bidang aja, kadang dengan ruangan yang lain, ya, atau kadang dengan wilayah yang lain, kota lain, atau bekerja sama bahkan dengan luar negeri, ya. Nah, itu bagaimana teknologi bisa mendukung kegiatan bekerjanya manusia itu secara bersama-sama. Kalau dulu bekerja kelompok itu kan harus bertemu gitu ya. Nah, ini menggunakan teknologi. Banyak ya aplikasi apapun yang bisa mendukung seseorang kerja secara kolaborasi, baik sinkronus maupun asinkronus. Ya, nanti ada pembahasannya. Nah, ini grafik di sini maksudnya bagaimana orang bisa bekerja sama sekarang ya menggunakan teknologi dengan katanya di waktu yang sama, tempat yang sama. Oke. Waktu yang sama, tempat yang sama itu bisa terbuka ya seperti kita sekarang di dalam kelas. Bisa menggunakan teknologi, bisa. Ya, banyak teknologi yang sekarang kita seperti LMS tadi kita pakai bersama-sama sekarang. Terus waktu berbeda dan tempat yang sama. Berbeda tempat yang sama. Ya, interaksi asinkronus ya. Jadwal proyek koordinasi. Ada yang mungkin kita cari, ada yang bisa memberikan contoh di waktu yang berbeda tapi tempat yang sama. Kan? Enggak, jangan tetap buka. Tapi kan beda. Oh. Tempat yang sama. Iya, jadwal tapi beda. Iya, iya, ya seperti itu. Jadi seperti ini perkuliahan di sebuah kampus kan di tempat yang sama ya, tapi ada yang jam 8, ada yang jam setengah 11, gitu ya, ada yang sesuai jadwal. Dan semuanya sebenarnya bisa diatur oleh aplikasi ya. Ya, seperti LMS yang kita punya itu kan bisa mencakup semua kegiatan perkuliahan di tempat sini, gitu ya. Tapi dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Ya, saya bisa mengklik LMS yang sekarang itu memang jamnya sekarang. Kalau saya tadi klik jam 8 pagi, ya nggak bisa. Karena memang sudah dijadwalkan jam sore ya, gitu. Ya. Terus waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Waktu sama, tempat berbeda. Ya banyak ya orang yang bekerja seperti itu ya. Iya, banyak sekali. Ya. Kita urus kuliah dari waktu itu ya. Mungkin sama ya dijadwalkan jam berapa, tapi ada yang di rumah, ada yang mungkin lagi di kafe, ya, ya, beda. Menggunakan aplikasi, ya, juga, ya. Terus waktu berbeda, tempat berbeda. Wah. Ya mungkin tadi ya contohnya nggak ada tuh, ada email, ada bulletin board. Email itu kan bisa saya email sekarang. Ya teman saya mungkin yang kerja, jadi kita lagi kolaborasi di bekerja, ada satu proyek IT, tapi teman saya bisa diberikan. Ya sekarang jam segini saya email, dia bukanya jam berapa, bisa sekarang juga dengan waktu Amerika jam berapa kalau sekarang, atau dia buka malam. Tapi kita sama-sama sedang berkolaborasi, sedang mengerjakan sesuatu yang punya tujuan yang sama. Jadi yang bulletin board, namanya conference ya, bisa ya conference antar negara, ya tidak apa. Oke, Wikitos Computing adalah melakukan pembagian resource atau sumber daya yang ringan, tidak mahal dalam menjalinkan pemrosesan data secara bersama-sama dan terdistribusi ke dalam suatu aspek kehidupan sehari-hari. Nanti kita lihat. Nah, ini hubungan yang tadi ya dengan Wikitos, yaitu konsep Wikitos komputer dengan kemampuan untuk menyediakan akses komputasi di mana-mana, ya, yang dapat menjadi dasar bagi penerapan
CSCW dengan lingkungan yang serba terhubung dan informasi yang selalu tersedia. Nah, CSCW dapat memanfaatkan prinsip-prinsip tadi ya, Ubiquitous Computing. Ya, tentunya digunakan untuk merancang sistem yang lebih adaptif, ya, lebih responsif untuk bisa bekerja secara kelompok. Oke? Misalkan menggunakan sensor dan informasi lokasi untuk mencari secara otomatis. Nah, ini kesimpulannya ini gini ya, Ubiquitous Computing dan XCCW itu memiliki hubungan yang sangat saling melengkapi. Nah, Ubiquitous Computing itu menyediakan infrastrukturnya ya, untuk mendukung yang tadi kerja kolaborasi atau kerjasama. Sedangkan CSCW itu memanfaatkan infrastruktur itu untuk merancang sistemnya, ya, sistem kerja kelompok. Jadi bisa dibilang Ubiquitous itu apa ya, fasilitasnya, toolsnya, sedangkan itu adalah sistemnya atas ya. Ya, cukup. Ada. Nah, untuk sesi selanjutnya, oke, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Istirahat. Saya mau tahu gimana sih prinsip-prinsip etika dan perlindungan privasi itu dapat diterapkan dalam sistem CSCW berbasis Ubicom ini agar memastikan bahwa teknologinya itu tidak disalahgunakan, jadi digunakan dengan secara tanggung jawab. Ini ya jawabannya, prinsip etika dari perlindungan privasi gitu ya, dari Computing Supporting Corporation Works ya. Jadi ya emang sih namanya bekerja dengan teknologi gitu ya, apalagi saling kolaborasi jarak jauh itu perlu sama yang namanya keamanan. Nah, ada beberapa hal yang bisa diterapkan ya. Pertama, perlunya transparansi dan persetujuan pengguna itu pastinya. Persetujuan pengguna terhadap apa? Ya misalkan kalau kita mau kerja jarak jauh, apa sih yang biasa diberikan? Data ya? Iya. Jadi kita minta persetujuan untuk saya mau mengumpulkan data Anda, saya mau menggunakan data Anda. Gitu ya. Sekarang kan banyaknya aplikasi yang butuh persetujuan. Misalnya kalian apa kirim Google itu ya, Drive. Dikirimnya pasti meminta agar dapat dilihat oleh siapapun yang mendapatkan link dan itu. Kalau di private berarti tidak mengizinkan orang lain untuk melihatnya ya, gitu. Itu menjaga kebocoran juga. Jadi ya kan kita juga nge-share juga kan kadang yang hanya terhadap seseorang yang memang ada kepentingan ya terhadap kita. Yang pertama itu ya ada transparansi dan persetujuan. Terus banyak aplikasi yang memang sudah disiapkan untuk tadi adanya batasan pengguna ya. Ya jadi emang yang di share berapa gitu ya kapasitasnya, terus data yang seperti apa, dan kan juga file atau data yang bisa kita kunci kayak gitu ya. Itu semua udah terfasilitasi untuk mengamankan dia dan etika juga ya. Terus yang ketiga tentunya perlu keamanan data itu sekarang ada semua aplikasi ada ya, sistem keamanan datanya supaya nggak mudah diretas, ya nggak mudah bocor, misalkan pakai encrypt misalkan ya, atau kontrol akses yang ketat, atau pakai teknik-teknik keamanan yang lain. Bisa dikontrol pengguna udah ya, kontrol pengguna dan jelas siapa yang bisa akses dan sebagainya. Terus ya ini kepatuhan kita aja ya, yang terakhir ada kepatuhan kita sebagai pengguna ya terhadap privacy yang dilakukan. Contoh apa ya? Apa banyak aplikasi yang seperti itu yang dari private atau sudah jelas kadang di aplikasi itu pada saat kita mau menggunakan aplikasi itu dia menjelaskan dulu aturan